Shalom, saudara-saudari terkasih, sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Turun kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus atas Anda sekeluarga. Saudaraku, suara gembala kali ini saya ambilkan dari Matius 7. Potongan dari Matius pasal 7, ini menarik untuk dibaca dan direnungkan, saudara. Ayat 19. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik, pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Ayat 20, jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Saya ulangi ya, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Ayat 23, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Saudara, Tuhan Yesus tegas ketika dia berbicara tentang hukum-hukum kerajaan. Jadi kalau saudara baca Matius 5, 6, 7 itu adalah hukum-hukum kerajaan, maka ketika Tuhan mengakhiri akan pengajarannya tentang hukum-hukum kerajaan Allah itu, dia berbicara tentang dari buahnya kamu akan mengenal mereka. Jadi kita ini saudara sebagai orang Kristen, anak Tuhan, kita harus berpegang pada apa yang Tuhan Yesus katakan ini. Kita ini dikenal dari buah kita. Jadi bukan karena KTP kita Kristen, kemudian otomatis kita ini anak Tuhan beneran, tidak. Jadi kalau sampai ada orang ya mengaku Kristen, bahkan mungkin dia anak pendeta, mungkin dia sejak lahir, sejak bayi sudah dibaptis dan dia tumbuh besar di dalam gereja dengan berbagai kegiatan religius di gereja. Tetapi kalau buahnya itu bukan buah seperti yang Kristus kehendaki, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, ya saudara bisa daftar sendirilah, baca di daftarnya di dalam Galatia ya, surat Galatia 5 itu, ayat 22, 23. Kalau nggak ada buahnya, saudara, yang seperti itu, tapi buahnya justru kebalikannya, apakah betul dia itu anak Tuhan? Meskipun lahir dalam keluarga Kristen, anak pendeta mungkin atau anak majelis gitu ya, ini saya ekstrimkan, saudara. Nah, setegas itu Tuhan berkata dan Tuhan melanjutkan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan. Jadi kita ini seringkali menyederhanakan kekristenan kita itu dengan sekedar mengaku. Kalau kita mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, maka kita ini Kristen, begitu ya. Tapi kalau kita renungkan akan ayat ini, ada sesuatu yang membuat kita seharusnya menjadi takut dan gentar, saudara. Karena dikatakan mereka bisa menyeru aku, memanggil aku Tuhan, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Tapi mereka tidak masuk dalam kerajaan surga. Karena tidak ada buahnya, saudara. Buahnya malah berkebalikan. Bukan buah yang seperti Tuhan kehendaki, tapi sebaliknya. Buahnya tadi disebut kejahatan buahnya. Jadi kita ini mestinya
nggak usah bingung ya soal soal keselamatan kita itu karena perbuatan atau karena iman. Jelas karena iman. Tetapi orang yang beriman itu pasti akan melakukan perbuatan-perbuatan iman tersebut. Imannya kepada siapa? Kepada Kristus. Maka perintah Kristus itu dilakukan. Sesederhana itu, saudara, menjadi Kristen. Jadi, kalau orang menaruh teologi ya prinsip-prinsip teologi itu di atas akan firman Tuhan, bisa berbahaya, saudara. Mereka bisa punya teori-teori yang mengatakan bahwa ya kalau kamu Kristen, kamu pasti masuk surga. Siapa bilang, saudara? Kristen apa dulu? Tuhan punya ukuran, kamu pengikut Kristus atau bukan, itu Tuhan punya ukuran, dan ukurannya adalah ini. Nah, yang lebih mengerikan, saudaraku, di ayat 22 dikatakan banyak orang pada hari-hari terakhir itu berkata, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Jadi kalau sudah bernubuat itu mungkin ya sudah masuk ke karunia-karunia begitu, saudara. Orang yang sudah mengucapkan akan nubuat-nubuat, dan kalau berani bicara pada Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, pasti nubuatan itu nubuatan yang bukan palsu, saudara. Nubuatan yang benar-benar terjadi. Kalau enggak berani dong bicara pada Tuhan. Bukankah kami bernubuat demi namamu? Mengusir setan demi namamu. Berarti itu sebuah pengalaman. Ketika mereka melayani, mereka ngusir setan dan setan-setan lari, saudara. Berhasil ngusir setan demi nama Yesus. Mengadakan mujizat demi namamu. Jadi ada mujizat-mujizat. Tapi Tuhan berkata, ayat 23, pada waktu itulah aku akan berterus terang. Nah, kata terus terang, saudara garis bawahi. Berarti bagi orang-orang yang punya konsep-konsep yang keliru itu kadang-kadang Tuhan menyembunyikan apa yang nanti pada hari terakhir dia secara terus terang akan sampaikan. Dan berkata, ya berterus terang pada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Jadi orang-orang itu sebetulnya bukan bagian dari Tuhan. Bukan bagian dari tubuhnya. Padahal mereka melakukan hal-hal yang seperti itu. Enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Saudaraku, ini waktunya kita untuk merenungkan sekali lagi. Kasih karunia Tuhan yang berlimpah-limpah, jangan sekali-kali disalahgunakan. Jangan jadi istilah saya, grace abuser, ya, tapi jadilah grace lovers. Dan kita mengasihi kasih karunia itu, dan kita hidup di dalam Kristus, dan kuasa Roh Kudus menolong kita berbuah-buah bagi kerajaan sorga, bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati.